Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan nomor NPM 21520110011. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas akhir, tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Ibu Rilda Murniati. Judul dari makalah saya adalah Peran Notaris dalam Legalitas Transaksi Jual Beli Tanah di Indonesia berdasarkan Kode Etik Notaris. Latar belakang, transaksi jual beli tanah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam aspek ekonomi dan sosial Indonesia. Tanah adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan rumah, perusahaan, hingga investasi. Oleh karena itu, transaksi jual beli tanah tidak hanya melibatkan individu dan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan ekonomi negara secara keseluruhan. Tanah digunakan untuk membangun rumah, bisnis, dan investasi, sehingga transaksi properti berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Peraturan hukum yang kompleks seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatur aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi properti. Kewajiban untuk mematuhi peraturan ini sangat penting, mengingat sanksi hukum yang dapat diterapkan jika terdapat pelanggaran. Untuk memastikan transaksi properti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, keberadaan notaris menjadi sangat penting dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Notaris memainkan peran penting dalam transaksi jual beli tanah. Peran notaris dalam transaksi properti sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi itu legal dan sah, serta untuk mencegah sengketa properti di masa depan. Penulisan tentang peran notaris dalam memastikan legalitas transaksi dapat membantu mencegah sengketa seperti karena masalah legalitas transaksi yang sering terjadi, yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pembeli, penjual, dan pihak ketiga. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep legalitas transaksi jual beli tanah di Indonesia yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran notaris menjalankan kewajibannya dalam memastikan legalitas transaksi jual beli tanah yang sesuai dengan kode etik notaris. Pembahasan yang pertama, Konsep legalitas transaksi jual beli tanah di Indonesia yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pertanahan Indonesia, dikenal bahwa jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai. Dalam antrian penyerahan dan pembayaran jual beli hak memiliki atas tanah dilakukan pada saat bersamaan atau tunai di hadapan seorang PPAT. Dalam suatu perjanjian, pada umumnya salah satu asas yang dikenal adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri hal-hal yang disepakati dalam perjanjian, namun tetap tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang berlaku. Dalam perjanjian jual beli hak milik atas tanah tersebut didasarkan pada suatu perjanjian, di mana untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata mengandung 4 syarat, yaitu sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Apabila keempat syarat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata ini maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja tentang apa saja
dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu peran notaris menjalankan kewajiban dalam memastikan legalitas transaksi jual beli tanah sesuai dengan kode etik notaris. Notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik notaris, untuk membuat akta autentik berpedoman pada undang-undang tentang jabatan notaris, kode etik notaris dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan profesi notaris. Hal ini mencegah adanya permasalahan hukum antara para pihak maupun notaris serta akan berdampak pada keautentikan akta yang dibuat notaris. Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja menciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada halayak. Jabatan notaris ini sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada halayak. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif karena notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seorang yang dipercaya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri berdasarkan pasal 2 UU JN. Dengan diangkatnya seorang notaris, maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara lain, bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata. Untuk mewujudkan keadilan hukum sebagai tujuan hukum, notaris dalam membuat akta wajib memperhatikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak dan wajib pula memperhatikan substansi akta agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Sedangkan untuk mewajibkan kepastian hukum, notaris wajib memperhatikan mekanisme atau tata cara pembuatan akta notaril. Notaris wajib pula memperhatikan substansi agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Karena dengan terwujudnya kedua tujuan hukum tersebut, kemanfaatan dapat dirasakan oleh para pihak dan pihak lain yang berkepentingan. Kesimpulannya adalah bahwa prosedur dalam menentukan legalitas kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan. Yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik yang dimiliki. Data yuridis adalah bukti-bukti atau dokumen penguasaan tanah, sedangkan data teknis adalah surat ukur dan surat keterangan pemilik tanah, SKPT, atas tanah dimaksud dan permohonan hak yang diterima oleh kantor pertanahan diproses antara lain dengan penelitian ke lapangan oleh panitia pemeriksa tanah. Kemudian apabila telah memenuhi syarat, maka sesuai kewenangannya dan diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Pemohon mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah setelah membayar uang pemasukan ke kas negara dan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB jika dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Demikianlah tugas makalah mata kuliah etika profesi hukum. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.